Bung, untuk mencapai apa yang dibayangkan sebagai kontribusinya, itu jangan salah. Partai ini berdarah-darah, diinjak-injak sepatu tentara Orde Baru. Diinjak-injak, Bung. Tapi nerimo dan melawan. PDIP membungkuk tapi ngentuti Soeharto. Intinya macam gitu. Dan sambil ngentut itu, PDIP yang masih dianggap lemah, itu ternyata eksis sampai sekarang. Salam dari TV Anak Bangsa lagi. Dan ini Bung, saya tuh baru ingat suatu persoalan penting. PDI Perjuangan itu usianya setengah abad lebih. Setengah abad lebih, Bung. Di Indonesia ada organisasi berusia sampai setengah abad lebih dan tetap eksis. Itu jangan diremehkan, jangan diremehkan. Mempertahankan eksistensi sampai semasa itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Nomor 2, Bung, di dalamnya PDIP itu isinya banyak. Tidak semua, sudah pasti tidak semua. Tapi banyak tokoh nasional berkaliber. Tokoh nasional yang punya kaliber tinggi. Dedikasi, kepandaian, keterampilan berpolitik, keterampilan memainkan ideologi, dan keterampilan melakukan kontrol. Termasuk keterampilan menjaga diri sendiri. PDIP setengah abad. Kalau kita bicara tentang apa yang kurang dalam partai, mungkin kita nggak usah buang-buang waktu untuk bicara yang kurang ya Bung ya. Karena semua partai itu kurang. Semua partai itu kurang. Dalam momentum seperti ini kita highlight, kita garis bawahi, kita tonjolkan kekuatan-kekuatan penting. Kontribusi partai ini kepada bangsa dan negara. Bung, untuk mencapai apa yang dibayangkan sebagai kontribusinya, itu jangan salah. Partai ini berdarah-darah, diinjak-injak sepatu tentara Orde Baru. Diinjak-injak, Bung. Tapi nerimo dan melawan. PDIP membungkuk tapi ngentuti Soeharto. Intinya macam gitu. Dan sambil ngentut itu, PDIP yang masih dianggap lemah, itu ternyata eksis sampai sekarang. Ya begitu, Bung. Saya tidak ingin mengatakan ada tokoh-tokoh yang sudah jadi pemimpin ini karena kalian semuanya, kita semuanya tahu, itu nggak usah diomongin. Tapi yang kita omongin ini bagi saya ialah apa yang tidak nampak di umum, apa yang tidak terlalu diketahui oleh umum. Kalau saya merumuskan PDIP itu, Bung, more or less, PDIP itu merawat revolutionary marhain. Ya, merawat revolutionary marhain. Marhain revolusioner itu apa? Rakyat dirawat dan bisa menghibur. Rakyat yang marah, rakyat yang kecewa, rakyat yang lapar, rakyat yang tertindas, ditemani oleh PDIP. Supaya yang menderita, yang kecewa itu ya jangan terlalu ngamuk.
Ya ngamuk boleh, sesekali menunjukkan kekuatan, sesekali unjuk gigi boleh. Tapi kaum revolusioneri Marhain itu secara langsung sebagai ideologinya partai politik itu dirawat. Itu inti rawatannya itu, mari kita berjalan di atas landasan kondisi kita masing-masing. Semuanya kurang. Tapi mari kita menghadapi kekurangan ini dengan tengadah, penuh optimisme. Yang memimpin Republik bukan hanya pemimpin dari PDIP, tapi berganti-ganti. Dan mari kita berharap ada kalanya kepada pemimpin yang bukan PDIP, karena pemimpin yang bukan PDIP itu juga pemimpin Republik. Dan PDIP dalam pengertian ini yang saya sebut, rakyat Indonesia, kita semuanya ini nerima, kita semuanya masih menanti datangnya pembagian keadilan dari janji konstitusi, tapi belum. Ya kita tunggu lagi, gitu masih belum ganti pemimpin belum. Tapi kita tidak terlalu ngamuk dalam persoalan itu, meskipun kita sering memberikan kritik, meskipun kita sering mengingatkan. Kita sering mengingatkan, pemerintah, kalian punya utang kepada kami rela hidup biasa, kami rela hidup melarat sebagai Marhain. Tapi kami ini revolutionary Marhain. Bung, kata revolutionary Marhain itu tidak pernah diucapkan oleh orang lain. Oleh PDIP sendiri tidak pernah diucapkan, tapi saya mengemukakan ini demi satu-satu kebutuhan politik Indonesia. Demi satu kebutuhan politik. Yaitu bahwa ada kenyataan semacam itu. Ini saya menampilkan gambaran. Rakyat Indonesia itu begitu penuh dedikasi, penuh cinta kepada bangsanya, dan penuh sopan santun kepada pemimpinnya. Tidak diperlakukan adil, ya nerimo tetapi mengkritik, nerimo tapi mengkritik, dalam kehidupan yang penuh dialektika. Hidup itu dialektis antara nerimo dan ngeritik, antara nerimo dan berjuang, antara nerimo dan kadang-kadang demonstrasi. Jangan, itulah revolutionary Marhain. Itulah rawatan PD Perjuangan. Dan ini Bung, ini bagi saya, ini masterpiece-nya PD Perjuangan. Masterpiece-nya Mbak Mega. Masterpiece-nya Bung Karno. Bung Karno tidak langsung ke PD Perjuangan tapi kepada PNI, tapi PD Perjuangan itu mengiblat kepada peninggalan Bung Karno, ngomong tentang kaum Marhain, tentang kaum Marhain. Dan di belakang-belakang tidak banyak pemimpin ngomong Marhain, tapi saya ngomong Marhain. Saya menambahkan kepada Bung Karno yang mulia, revolutionary Marhain. Oke, itu Bung. Begitu Bung, revolutionary Marhain itu bukan hanya Marhainnya PDIP, tapi rakyat seluruh Indonesia itu sebenarnya dirumuskan revolutionary Marhain. Saya orang antropologi, dan orang antropologi itu kalau ngomong tentang ekonomi itu ekonominya rakyat kecil-kecil, bukan ekonominya Sri Mulyani. Saya ngomong ekonomi cilik-cilikan, itu ekonomi rumah tangga. Dan kita dalam dunia antropologi itu ketemu dengan kaum proletariat kota. Kaum proletariat kota itu ya banyak di antara kita ini hidup seadanya, tapi bahagia. Hidup kekurangan tapi bahagia, hidup kekurangan tapi kekurangan hidup, kesukaran itu tidak mengancam karena kita optimistik hidup di Republik ini. Jangan salah, ini warisan peninggalan Bung Karno mengenai nation building and character building. Warisan Bung Karno dalam PNI berubah, berganti
berganti warna menjadi PD Perjuangan ditambah partai-partai yang lainnya. Dan yang dirawat, produk yang dihasilkan oleh PD Perjuangan, kecuali membangun diri, membangun partainya menjadi very solid. Ya solid, betul tidak, karena di dalam ada pergesekan dan itu lumrah. Itu ada dinamika, exist dan punya sesuatu yang dibanggakan, merawat revolutionary marhain. Begitu Bung. Mbak Mega, saya kirim salam. Barangkali juga untuk Bung Hasto. Salam untuk PD Perjuangan.